Duan Lingtian. Pada saat ini, lelaki tua di ruang penjara, dewa setengah langkah yang terbang ke kerajaan Tuhan, tidak terus mengambil tindakan, karena dia juga melihat bahwa tidak ada artinya untuk terus mengambil tindakan, dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Sekarang, dia tahu apakah dia masih hidup atau mati tergantung sepenuhnya pada perbedaan antara pikiran pemuda berpakaian ungu di depannya. Maaf tentang yang terakhir kali. Aturan hadiah, aku bisa membantumu membunuh Kaisar Dewa Atas dan membayarmu kembali. Aku berutang budi padamu, dan aku akan membayarmu 2, tidak 3. Bagaimana? Aku akan membayarmu 3 hadiah aturan Kaisar Dewa Atas. Selain itu, selama kamu tidak membunuhku, setelah kamu pergi, jika kamu membutuhkan aku untuk membantumu dengan apapun, selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya untukmu. Pada saat hidup dan mati, dia benar-benar ketakutan, dan begitu dia meninggal, dia tidak akan punya apa-apa. Sekarang, dia merasa sangat menyesal di dalam hatinya bahwa dia telah mengambil makanan di bawah tangan Duan Lingtian sebelumnya, sehingga menyinggung Duan Lingtian. Apa menurutmu? Aku ingin imbalan aturan dan perlu kamu melakukannya. Namun, di hadapan permintaan maaf dan pernyataan lelaki tua itu, Duan Lingtian hanya menatapnya dengan ringan, dan berkata dengan tergesa-gesa, namun, saya benar-benar tidak menyangka bahwa lingkaran dalam ngarai takdir tidaklah kecil, dan saya tiba-tiba bertemu Anda lagi. Kamu dan aku benar-benar ditakdirkan. Karena Anda ditakdirkan, silakan. Saat suara itu jatuh, Duan Lingtian terlihat kedinginan, lalu menembak lagi. Orang tua itu juga bertarung sampai mati untuk pertama kalinya. Hanya saja perlawanannya, sebelum serangan dahsyat Duan Lingtian, tampak begitu tidak signifikan, dan dimusnahkan dalam sekejap. Dia dengan cepat dimusnahkan oleh serangan Duan Lingtian. Wow, hadiah aturan datang, mengumumkan kematian dewa setengah langkah. Lanjutkan, karena hari di mana pertempuran untuk kerajaan Tuhan di Destiny Canyon berakhir semakin dekat dan dekat, Duan Lingtian tidak berniat untuk menyia-nyiakan sisa waktu di dalamnya, untuk mendapatkan lebih banyak hal dengan satu pikiran, bahkan jika dia hanya bisa mendapatkan pahala dari aturan, dan dia tidak bisa melewatkan waktu untuk mendapatkan imbalan dari aturan, kesempatan. Orang-orang kerajaan Dewa Zhengming tidak bisa bergerak, dan menjual kerajaan Dewa Zhengming Zhu Yingjun dan Na Yunhe sebagai bantuan. Tetapi orang-orang dari kerajaan Tuhan lain, dia tidak memiliki persahabatan dengan mereka. Selain itu, ngarai amanat surgawi dan pertempuran kerajaan ilahi di garis depan awalnya adalah platform untuk kerajaan ilahi utama untuk berperang dalam pertempuran tersebut. Baik hidup atau mati, membunuh orang-orang itu, baginya, tidak ada beban psikologis. Dengan kata lain, jika dia lemah, dia akan mati. Yang lemah makan yang kuat. ... Tanpa terus berjalan menuju dataran tandus di depan, Duan Lingtian berbalik dan berjalan di sepanjang pegunungan yang luas ke arah lain. Dia belum pernah ke arah itu sebelumnya. Namun, sebelum dia bisa pergi jauh, dia melihat pemandangan 2 orang mengejar dan membunuh 1 orang. Yang terpenting adalah, dia masih mengenal salah satunya. Kakak Yunhe. Orang yang dikejar dan dibunuh pada awalnya bukanlah orang lain, tetapi Yunhe, yang telah membawanya ke ibu kota kerajaan Zhengming, dan seorang jenderal di bawah komando Zhu Yingjun, pemimpin kerajaan Zhengming. Adapun 2 orang lainnya yang mengejarnya, dia tidak mengenal mereka, mereka jelas dari dewa lain. Pada saat ini, wajah Yunhe menjadi kelabu seperti kematian, dengan ekspresi putus asa di matanya. Dia tidak bisa bertahan lama. Setelah beberapa saat, mereka akan disusul oleh 2 orang di belakang, dan mereka pasti akan mati saat itu. Dan 2 orang kerajaan suci Pusan, yang mengejar Yunhe di belakang, juga menunjukkan penghinaan dan sarkasme pada saat ini, berpikir bahwa Yunhe melakukan pekerjaan yang tidak berguna, tidak peduli seberapa sulitnya, dia melakukan pekerjaan yang tidak berguna pada akhirnya. Yunhe, kamu tidak bisa melarikan diri. Yunhe, hari ini kamu pasti akan mati. Di antara 2 kata itu seperti 2 dewa kematian, yang menentukan hidup dan mati Yunhe. Tanpa diduga, saya akan ditanam di sini. Yunhe merasa tertegun, namun, sebelum mati, bisa mengenali pelaku kejahatan seperti saudara Lingtian bukanlah menyia-nyiakan hidup. Sayang sekali aku tidak bisa melihat Brother Lingtian lagi sebelum dia meninggal. Memikirkan nanti, Yunhe merasa menyesal. Dan pada saat pikirannya jatuh, dia sepertinya melihat sesuatu lagi, pupil matanya sedikit menyusut, dan kemudian menertawakan dirinya sendiri. Tanpa diduga, sebelum dia meninggal, dia mendapat penglihatan.
Pada saat ini, Yun He melihat Duan Lingtian mengenakan gaun ungu, berdiri tidak jauh, menatapnya. Pikiran pertamanya adalah kesadarannya yang bingung. Sehingga ada visi. Namun, dia segera menemukan bahwa ada juga kelainan di belakangnya. Kedua orang kerajaan suci Pusan yang mengejarnya berhenti saat ini dan tidak terus mengejarnya. Duan Lingtian. Pada saat ini, kedua Pusan Semuo berdiri di kejauhan, menatap sosok ungu yang elegan, hanya merasa sedikit kering di tenggorokan mereka, tetapi mereka tidak berharap mereka akan bertemu satu sama lain di sini. Duan Lingtian, Kaisar Dewa Tengah Kerajaan Zhengming. Selain itu, dikatakan bahwa basis budidaya Kaisar Dewa Tengah telah dikonsolidasikan. Sebelum mengkonsolidasikan basis budidaya Kaisar Dewa Tengah, dia sudah memiliki kekuatan dewa setengah langkah. Melarikan diri, keduanya saling memandang, lalu bertemu tatapan mereka, lalu segera berbalik dan melarikan diri, benar-benar menyerah mengejar Yun He. Jika Tuhan memberi mereka kesempatan lagi, mereka tidak akan pernah mengejar Yun He lagi. Bahkan, tidak akan memprovokasi Yun He. Sialan, kenapa Duan Lingtian ada di sini? Bukankah tidak ada cara untuk menggunakan communication jade di Destiny Canyon ini? Yun He sangat beruntung karena baru saja bertemu Duan Lingtian. Pada saat ini, keduanya berbalik sambil memarahi ibu mereka di dalam hati mereka. Hanya saja mereka baru saja berbalik, di antara mereka, Hubo, yang ahli di bidang hukum antariksa, ingin berteleportasi, tetapi segera menemukan bahwa mereka tidak bisa berteleportasi, dan mereka tidak bisa pergi jauh. Karena area luas di sekitar mereka telah dipenjara. Kekuatan yang membatasi ruang ini sangat kuat, bahkan jika mereka bereaksi, corak mereka berubah dengan semua kekuatan mereka dan mereka masih tidak dapat mengguncang ruang terbatas ini. Kakak Yun He, kamu sedikit malu. Duan Lingtian Yukong melangkah maju dan mendatangi Yun He, menggoda dan tertawa. Yun He secara alami sedikit malu ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi kemudian matanya memadat. Saudara Lingtian, jangan biarkan dua orang dari kerajaan suci Pusan melarikan diri. Mereka juga kaisar tingkat tinggi. Membunuh mereka sama dengan berada di luar. Bunuh 4 kaisar berpangkat tinggi. Petik 2, Kakak Yun He, jangan khawatir, mereka tidak bisa pergi. Sambil berbicara, Duan Lingtian melirik ringan kedua orang yang masih bekerja mati-matian untuk mendobrak ruang kurungan. Pada saat ini, Yun He juga berbalik dan menatapnya. Sekilas, dia melihat dua pria yang mengejarnya dengan agresif sebelumnya. Sekarang mereka menembak ke udara, tepatnya, mereka menembak ke ruang penjara yang menutupi mereka, tetapi tidak peduli apa, sulit untuk menggoyahkan. Akhirnya, ruang yang dipenjara diguncang oleh serangan mereka, tetapi ketika Duan Lingtian dengan santai bermain dengan kekuatan dewa, ruang itu menjadi kokoh kembali. Pada saat ini, dua orang dari kerajaan suci Pusan juga dengan putus asa menghentikan serangan mereka. Yun He, Wang Chunyi menarik napas dalam-dalam, menatap Yun He, menyeringai dan berkata, baru saja, saudara-saudari kita hanya bercanda dengan Anda. Apakah Anda akan menganggapnya serius? Kami berdua mengejarmu. Jika kami tidak melepaskan air, kamu tidak akan mengira akan sangat sulit bagi kami untuk menyusulmu. Sekarang, Wang Chun dengan putus asa memutarbalikkan fakta di antara kata-kata. Lelucon, ini benar-benar hanya lelucon. Mari kita bercanda, Anda tidak bisa membunuh kami, kan? Hanya bercanda. Saat berbicara, bahkan Wang Chunyi yakin dengan kata-katanya sendiri, itu benar-benar hanya lelucon. Dan Hubo di samping, setelah dia sembuh, dia buru-buru berkata, Yun He, kami akan membuat lelucon dengan Anda, jangan menganggapnya serius. Lelucon, Yun He tersenyum dingin, kalian berdua, ketika saya bodoh, atau ketika saudara Lingtian bodoh. Duan Lingtian berdiri, menyaksikan kinerja keduanya di depannya dengan tenang. Adapun apakah pihak lain bercanda dengan Yun He? Apa hubungannya dengan dia? Di matanya, ini adalah dua hadiah aturan, dan itu setara dengan hadiah aturan ganda karena membunuh dua kaisar berpangkat tinggi di luar. Kakak Yun He, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan kepada mereka? Dari awal sampai akhir, Duan Lingtian tidak memandang Wang Chunyi dan Hubo, melainkan memandang Yun He dan bertanya sambil tersenyum. Yun He kaget mendengar kata-kata itu, lalu menggelengkan kepalanya. Wang Chunyi dan Hubo sepertinya menyadari sesuatu saat ini, ekspresi mereka berubah drastis, dan kemudian Wang Chunyi berlutut di kehampaan terlebih dahulu, bersujud kepada Duan Lingtian untuk minta ampun.
Dan Hubo terus berkata bahwa dia tahu dunia rahasia di dalam ngarai takdir, tetapi dia tidak dapat membukanya, dan dia membutuhkan setengah langkah dewa untuk membukanya. Selama dia tidak membunuhnya, dia bisa mengambil alih Duan Lingtian. Namun, tanggapan Duan Lingtian kepada mereka bukan hanya sepatah kata, tetapi juga gerakan pembunuh yang kejam. Keduanya tewas dalam keputusasaan dalam sekejap mata. Dari awal sampai akhir, Duan Lingtian bergolak berpakaian ungu, tidak ternoda debu, seperti dewa, mengabaikan rakyat jelata. Yun He berdiri, memperhatikan semua ini di matanya, dan diam-diam menghirup napas dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa saudara Lingtian ini akan tumbuh ke titik ini selama perjalanan ke ngarai takdir. Melangkah ke ranah Kaisar Dewa Tengah, dan mengkonsolidasikan budidayanya. Sepertinya, sebelum masuk, saudara Lingtian memiliki kepercayaan diri seperti itu. Pada saat itu, hanya sedikit orang yang percaya dia bisa melakukannya. Yun He tiba-tiba teringat bahwa sebelum masuk, saudara Lingtian ini mengancam di depan pasukan tingkat dewa bahwa setelah meninggalkan ngarai amanat surgawi dan pergi keluar, dia mungkin telah memasuki alam Kaisar Dewa Tengah dan sepenuhnya mengkonsolidasikan budidayanya. Namun, hanya sedikit orang yang mempercayainya. Bahkan orang yang berasal dari kekuatan para dewa jelas tidak percaya. Aku benar-benar penasaran. Setelah Brother Lingtian keluar kali ini, ekspresi kekuatan tingkat dewa. Dengan kata lain, menurut persetujuan mereka, jika Anda ingin saudara Lingtian bergabung dengan kekuatan tingkat dewa, mereka harus pertama membantu saudara Lingtian memasuki alam Kaisar Dewa Atas. Petik 2. Memikirkan kejadian ini, mata Yun He menjadi semakin dalam. Dengan kata lain, Yun He memandang pemuda itu di samping, saudara Lingtian, akankah dia diharapkan untuk segera memasuki alam Kaisar Dewa Atas? Pada saat ini, Duan Lingtian juga memandang Yun He dan menyarankan, Kakak Yun He, sekarang semua orang masuk ke dalam. Saya pikir lebih aman bagi Anda untuk menemukan tempat untuk bersembunyi. Mendengar Duan Lingtian berkata untuk menyembunyikan dirinya, Yun He tidak berpikir ada apapun. Ia bahkan merasa Duan Lingtian tertarik. Adapun Duan Lingtian mengambilnya dan membiarkannya mengikuti untuk mengambil keuntungan dari hal semacam ini, dia tidak berani berkhayal. Belum lagi persahabatannya dengan Duan Lingtian belum mencapai titik itu, bahkan jika itu terjadi, dia tidak dapat memanfaatkannya. Apa perbedaan antara itu dan makan makanan gratis di belakang orang? Saudara Lingtian, Yun He sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan wajahnya dengan serius berkata kepada Duan Lingtian, aku tahu, dengan kekuatanmu saat ini, hanya sedikit orang di Valley of Destiny yang bisa menandingi. Tapi, saya masih ingin mengingatkan Anda, jangan tersesat dalam klasemen pribadi Anda dan kehilangan akal. Peringkat pribadi Anda pertama tidak berarti bahwa Anda adalah yang terkuat di antara orang-orang yang datang dari kerajaan besar kali ini. Katakanlah kekuatanmu saat ini bisa menduduki peringkat 3 besar di antara mereka yang memasuki ngarai takdir kali ini, aku percaya. Tapi pertama-tama, itu pasti Serigala Cunyuan dari Kerajaan Dewa Pelangi Giok. Serigala Cunyuan, sebelumnya merebut Lotus Buddha Api di tanah, dan membunuh hampir 30 kaisar dewa tingkat tinggi, di antaranya ada beberapa dewa setengah langkah, dia belum memasuki alam dewa. Sekarang dia telah melangkah ke alam dewa dalam 9 dari 10. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia tidak berada di alam dewa, dia mungkin lebih kuat darimu, saudara Lingtian. Dalam pandangan Yun He, kekuatan yang ditunjukkan oleh Wolf Cunyuan dari Kerajaan Dewa Pelangi Giok tidak ada bandingannya dengan Duan Lingtian sekarang. Jika dia benar-benar ingin membandingkan, dia harus menunggu budidaya Duan Lingtian untuk memasuki ranah Kaisar Dewa Atas. Jika Duan Lingtian memasuki alam Kaisar Dewa Atas, ia juga merasa bahwa Duan Lingtian memiliki kemampuan untuk melawan dewa yang lebih rendah. Terima kasih, saudara Yun He karena telah mengingatkan saya. Duan Lingtian berterima kasih pada Yun He di permukaan, tetapi sebenarnya dia tidak peduli. Serigala Cunyuan dari Kerajaan Yu Hong. Itu adalah kakak perempuan keempatnya, tidak peduli seberapa kuat itu, tidak ada ancaman baginya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Yun He, Duan Lingtian melanjutkan dorongan horizontal dan perjalanannya yang tak terkalahkan, mendorong sepanjang jalan, tetapi hampir semua orang yang dia temui dibunuh olehnya dan diubah menjadi hadiah aturan. Tentu saja, orang-orang di Zhengming Shenguo adalah pengecualian. Selama periode ini, banyak orang dari kerajaan Dewa Zhengming menyaksikan kepindahan Duan Lingtian, dan mereka dikejutkan satu persatu. Duan Lingtian, apakah kekuatanmu sekarang begitu kuat?
Monster, monster, perjamuan istana guru di masa lalu seperti kemarin, ketika dia tidak begitu kuat. Semua kaisar dewa tingkat tinggi kerajaan Zhengming dikejutkan oleh kekuatan Duan Lingtian, dan pada saat yang sama, dia beruntung karena dia dan Duan Lingtian berasal dari kerajaan yang sama, jadi Duan Lingtian tidak menyerangnya. Poin pribadi Duan Lingtian menembus 10.000. Dia tidak hanya memecahkan rekor yang dibuat oleh orang lain di masa lalu, tetapi juga jauh melampaui rekor itu. Ketika perhatian banyak orang beralih ke klasemen, tidak sulit untuk melihat bahwa Duan Lingtian yang menduduki peringkat pertama klasemen pribadi, telah melejit hingga lebih dari 10.000 poin. Adapun klasemen kerajaan, dewa, kerajaan Zhengming, juga karena kinerja luar biasa Duan Lingtian, telah mencapai puncak tanpa kejutan. Namun, jarak dari kerajaan ilahi Yuhong tidak jauh, hanya beberapa ribu poin saja. Ini juga karena ada seorang Lang Chunyuan di negara Dewa Yuhong, dan poin pribadi yang dimilikinya lebih dari 2.000 poin lebih buruk daripada Duan Lingtian. Kedua orang ini layak dilihat oleh kekuatan tingkat dewa di benua Tianan kami. Mereka berdua sangat luar biasa. Saya masih merasa tidak yakin sebelumnya, mengapa tidak ada kekuatan tingkat dewa yang datang kepada saya, sekarang, saya yakin. Dua monster, Meskipun Duan Lingtian dan Lang Chunyuan adalah kakak dan adik senior, tidak ada orang lain di Destiny Canyon yang mengetahui tentang mereka, jadi meskipun dikejutkan oleh kedua metode tersebut, mereka tidak menghubungkan keduanya. Bahkan, seseorang masih menantikan pertemuan terakhir antara kedua orang ini dan pertarungan sengit. Area inti, kali ini sangat hidup, gerakan besar tidak pernah berhenti. Beberapa orang berspekulasi bahwa itu adalah serigala Chunyuan yang melangkah ke alam dewa, memasuki area inti, dan melawan 9 monster besar. Petik 2. 9 monster besar itu tidak mudah. Bersama-sama, dewa-dewa yang lebih rendah belum tentu menjadi lawan. Di ngarai takdir, dinasti masa lalu dari kerajaan Tuhan memiliki keberadaan tak terkalahkan serupa. Di masa lalu, jika Anda ingin mengguncang keberadaan seperti itu, kecuali beberapa orang menundukkan teratai Buddha api tanah, kemudian melangkah ke alam para dewa, dan kemudian bergandengan tangan. Jika tidak, hampir tidak mungkin untuk berjabat tangan mereka. Sebelum bertemu dengan beberapa orang dari dewa lain dan keluar untuk membunuh mereka, Duan Lingtian mendengar kabar berguna bahwa kakak perempuan keempatnya, Lang Chunyuan, mungkin berada di area inti Destiny Canyon. Apalagi dia bertarung dengan 9 monster besar. 9 monster besar, bersama-sama bisa membentuk lingkaran kelahiran, lebih kuat dari dewa yang lebih rendah pada umumnya. Wajah Duan Lingtian juga menjadi sedikit serius. Keberadaan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani, setidaknya ketika dia bertemu dengan pihak lain, ada juga risiko kematian yang besar. Kecuali 9 monster besar tidak pandai dalam keberadaan hukum ruang angkasa. Jika tidak, setelah ruang terpengaruh, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika kalah. Bagaimanapun juga, aku harus pergi dan melihat kegembiraannya. Jika itu benar-benar adik keempat, itu tergantung pada apakah dia membutuhkan bantuan. Dengan pikiran, Duan Lingtian mulai bergerak menuju area inti. Di sini, masih ada jarak dari sana. Area tengah dalam, di suatu tempat di ngarai. Ledakan, bersamaan dengan suara keras, ngarai runtuh, dan kemudian sesosok bangkit dari langit, sosok tinggi berdiri di sana, dan hantu yang tingginya lebih dari 10 meter terkondensasi dan secara bertahap terkondensasi menjadi tubuh padat. Aku, He Yulin, akhirnya melangkah ke alam para dewa. Ini adalah seorang pemuda jangkung dengan wajah tegas, jubah hitam tanpa angin, dia berburu. Dia awalnya adalah dewa setengah langkah. Beberapa waktu yang lalu, saya cukup beruntung untuk menangkap lotus Buddha api bumi. Setelah mengambilnya, dia memiliki bakat menjadi seorang yang terhormat. Dia telah mengumpulkan cukup banyak dari dirinya, dan dia juga mengambil keuntungan dari kecenderungan untuk mundur dan menerobos ke alam dewa yang mulia. Melangkah ke alam para dewa juga berarti kamu tidak bisa lagi membunuh kaisar dewa dari dewa-dewa utama yang sudah masuk kali ini. Setelah dia terbunuh, dia akan dikirim keluar untuk pertama kalinya. Jangan terburu-buru. Meskipun He Yulin bisa keluar sekarang, dia tidak terburu-buru untuk keluar. Dengan kekuatan alam dewa, dia bisa terus merantau di Destiny Canyon. Orang luar seperti dia tidak bisa dibunuh, bukan berarti makhluk di Destiny Canyon tidak bisa dibunuh. Itu semua poin. Dan, tiba-tiba,
He Yulin sepertinya memikirkan sesuatu, matanya berkedip, jika 9 monster besar di area inti bergandengan tangan, saya bukan lawan. Tapi, mungkin ada orang yang telah melangkah ke alam dewa di dekatnya, tapi mereka bisa bergandengan tangan dengan mereka untuk menghadapi 9 monster besar. Itu adalah tantangan terakhir dari setiap pertempuran untuk kerajaan Tuhan. Dikatakan bahwa begitu tantangan berhasil, meskipun tidak akan banyak poin, itu akan dihargai oleh Dewa Pencipta. Memikirkan hal ini, mata bersinar asli He Yulin menjadi semakin bersinar. Tidak buruk, pergi ke sana, ... Dan ketika He Yulin bergegas ke area tengah bagian dalam ngarai Tianming, ada juga 2 makhluk yang baru saja melangkah ke dewa yang lebih rendah di 2 arah lainnya, menuju ke area tengah bagian dalam. Jelas sekali, saya berpikir untuk pergi ke suatu tempat. Kedua orang ini, seperti He Yulin, telah memperoleh Lotus Buddha Api Bumi beberapa waktu lalu, dan setelah mengambil mereka, mereka berhasil memasuki alam dewa. Kemampuan mereka untuk berhasil menangkap Lotus Buddha Api Bumi sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan mereka, dan mereka semua terakumulasi selama bertahun-tahun di Kaisar Dewa Atas, dan jika mereka tidak menerobos, mungkin lain kali atau kesusahan milenium berikutnya akan berada dalam bahaya cedera serius. Tentu saja ada Buddha Lotus lain yang berhasil menangkap api bumi, meski juga berdampak pada alam dewa, namun belum dapat menerobos untuk saat ini. Dewa-dewa yang lebih rendah yang diciptakan oleh 3 pawai Buddha api besar berbaris menuju area inti dalam. Setiap kali Destiny Canyon dibuka, lahirlah 6 teratai Buddha api bumi. Kali ini, 3 dari 6 orang yang menangkap teratai Buddha api bumi melangkah ke alam para dewa. Sejarah ngarai takdir tidak dilebih-lebihkan. Pernah ada pertempuran untuk kerajaan Tuhan di Destiny Canyon. Sebelum mereka keluar, 5 orang melangkah ke alam dewa yang lebih rendah di Destiny Canyon. Ketiga dewa yang lebih rendah ini berasal dari kerajaan yang berbeda. Mereka pergi jauh-jauh ke pusat dalam dan juga bertemu dengan beberapa orang dari kerajaan masing-masing. Orang-orang ini, awalnya bersembunyi di kegelapan, keluar setelah mereka menyadari nafas mereka atau melihat mereka. Kenapa kalian semua bersembunyi? Mereka bertiga melihat bahwa orang-orang di negara dewa mereka sendiri bersembunyi, dan mereka sedikit bingung. Sekarang, belum beberapa hari sejak ngarai takdir akan mengirim kita keluar. Jangan memanfaatkan beberapa hari terakhir, jaga baik-baik. Peluang, untuk apa Anda bersembunyi? Petik 2. Apakah kamu menunggu Destiny Canyon mengirimmu keluar? Menghadapi kebingungan dari ketiganya, mereka yang menyembunyikan semua menunjukkan senyum pahit. Kamu tidak tahu, selama ini, Duan Lingtian dari kerajaan Zhengming benar-benar mengkonsolidasikan budidaya Kaisar Dewa Tengah, dan mendapatkan keunggulan. Setengah langkah di atas kekuatan para dewa, membunuh orang-orang dari semua kerajaan besar para dewa dimanapun, dan banyak orang dewa kita telah jatuh ke tangannya. Petik 2. Jika kamu tidak bersembunyi, jika kamu bertemu dengannya, kamu akan mati selamanya. Kami juga tahu bahwa kali ini kesempatan langka, tapi tidak mungkin, kami tidak berani keluar. 3 kekuatan besar dari 3 kerajaan para dewa yang baru saja melangkah ke dewa-dewa yang lebih rendah awalnya memiliki perasaan tak terkalahkan, di ngarai takdir setelah memasuki para dewa yang lebih rendah, dan mendengar kata-kata orang-orang. Dari para dewa di mana mereka berasal, apakah sangat marah? Ikuti saya ingin melihat apakah periode Lingtian itu berani menyerang Anda. Bahkan jika dia tidak berani bergerak, aku akan menyakitinya dengan parah, dan aku akan mengirimkannya kepadamu untuk dibunuh. Duan Lingtian hanyalah seorang kaisar dewa tingkat menengah. Menurut aturan Heavenly Mandate Canyon, setelah mereka masuk ke alam dewa, mereka tidak dapat membunuh Duan Ling dunia. Namun, meskipun dia tidak bisa membunuh Duan Lingtian, dia bisa sangat menyakiti Duan Lingtian. Adapun orang-orang dari 3 kerajaan besar, mata mereka berbinar setelah mendengar kata-kata dewa yang lebih rendah yang lahir di kerajaan mereka sendiri. Dengan dewa berikutnya berjalan bersama mereka, mengapa mereka takut dengan periode Lingtian itu? Meskipun kekuatan Duan Lingtian kuat dan melampaui dewa setengah langkah, mereka tidak berpikir lawan bisa bergulat dengan keberadaan dewa yang lebih rendah. Tidak peduli seberapa lemah para dewa yang lebih rendah, itu pasti bukan yang bisa diperebutkan Lingtian. 3 dewa yang lebih rendah, bersama orang-orang dari kerajaan masing-masing, berjalan sampai ke area inti. Mereka tidak pernah melupakan rencana mereka. Bergabunglah dengan dewa-dewa lain yang lebih rendah untuk membunuh 9 iblis besar di area inti. Adapun Duan Lingtian, jika dia bertemu dengannya di sepanjang jalan,
dia akan terluka parah dan dibunuh oleh seseorang dari kerajaan Tuhan di belakangnya. Duan Lingtian saat ini masih belum tahu bahwa dia diincar oleh 3 orang kuat yang telah berhasil memasuki dewa-dewa yang lebih rendah setelah mengambil lotus Buddha api bumi. Dia berhasil datang ke area tengah lingkaran dalam ngarai amanat surgawi. Berjauhan, saya mendengar raungan datang dari dalam, dan semakin dekat saya, semakin saya merasakan getaran yang sepertinya mengguncang bumi. Tepat di depan, jaraknya sangat jauh, dan gerakannya sangat besar. Bahkan jika dewa yang lebih rendah saling berhadapan, sulit untuk sampai ke titik ini, kan? Siapa yang melawan 9 monster besar itu? Apakah itu kakak senior Si? Kakak senior Si, hanya setelah melangkah ke dewa berikutnya, akankah dia memiliki kekuatan ini? Duan Lingtian sudah menebak-nebak di dalam hatinya, menebak bahwa 4 kakak perempuannya yang bertarung sengit dengan 9 monster besar. Jika bukan karena kakak senior keempat, seharusnya orang lain dari kerajaan dewa yang telah memperoleh lotus Buddha api bumi dan memasuki alam para dewa, bekerja sama untuk menghadapi 9 monster besar. Tentu saja, Duan Lingtian tidak yakin, itu adalah kakak perempuan keempatnya, Lang Chunyuan, yang sedang melawan 9 monster besar sekarang. Ada kemungkinan lain, lihat lebih dekat. Duan Lingtian masuk jauh ke dalam, dan di jalan dia juga bertemu dengan beberapa monster di area inti, di antara mereka. Bahkan ada keberadaan para dewa dengan kekuatan hampir setengah langkah. Namun, mereka semua dibunuh olehnya satu persatu. Di sekitar, banyak orang yang bersembunyi dalam kegelapan. Setelah Duan Lingtian masuk lebih dalam, muncul berturut-turut, Duan Lingtian, benar-benar sekuat rumor yang beredar. Kedua monster yang dia bunuh barusan hampir membunuh kita. Tanpa diduga, di depannya, itu diselesaikan dengan satu pukulan. Sangat sulit dipercaya. Ini hanya kaisar peringkat menengah darimu. Dia memang kaisar Dewa Tengah. Baru saja, aku menyadari aura sucinya. Sekarang, kelompok orang yang tersembunyi di pinggiran area inti ini semuanya adalah kaisar Dewa tingkat tinggi. Meskipun Duan Lingtian kuat, kesadaran spiritualnya masih belum sebaik kaisar Dewa atas. Seorang kaisar Dewa tingkat tinggi benar-benar bersembunyi, dan kesadaran ilahi sulit ditemukan, kecuali sangat dekat. Jaraknya lebih jauh, jarak antara tingkat kultivasi, jarak antar dewa, sehingga dia tidak dapat menemukan kaisar dewa tingkat tinggi yang tersembunyi. Tentu saja, jika kaisar dewa atas memeriksanya, dia bisa menemukan tempat itu sejak awal. Meskipun dia tidak menemukan kaisar dewa atas, Duan Lingtian tahu di dalam hatinya bahwa pasti ada beberapa kaisar dewa atas yang tersembunyi di sekitar. Alasan mengapa dia tidak menembak mereka sepenuhnya karena dia tidak ingin membuang waktu untuk mencari mereka, dan dia bergegas masuk untuk melihat 9 siapa iblis besar yang bertarung dengan sengit. Kakak senior Si, setelah Duan Lingtian melangkah lebih dalam untuk beberapa saat, dia akhirnya sampai di lokasi pertempuran sengit. Pegunungan dan hutan di sekitarnya benar-benar rata pada saat ini. 9 raksasa bersatu dalam formasi darah yang aneh, dan kekuatan yang ditunjukkan membuat jantung Duan Lingtian bergetar, dan dia merasa lebih seperti dia akan mati jika dia menghadapi 9 raksasa ini bersama-sama. Di sisi lain, kakak perempuan keempatnya, Lang Chunyuan, berdiri di sana, wajahnya agak pucat, dan dia jelas menderita kehilangan. Namun, dibandingkan dengan 9 raksasa dengan bekas luka di tubuh mereka, keadaan keempat kakak perempuan Lang Chunyuan saat ini jauh lebih baik. Baik, ketika Duan Lingtian melihat Lang Chunyuan, yang untuk sementara mengelak setelah konfrontasi lain dengan 9 monster besar, juga melihat Duan Lingtian. Adik kecil, untuk sesaat, mata Lang Chunyuan berbinar. Pada saat berikutnya, Lang Chunyuan berkata, "Adik kecil, kamu di sini tepat. Nanti, kamu membantuku menahan salah satu monster-monster sehingga mereka tidak dapat lagi menggunakan formasi darah kelahiran mereka untuk waktu yang singkat. Saya mengambil kesempatan ini untuk membunuh salah satu dari 8 monster lainnya." Petik 2. Selama satu binatang iblis mati, bahkan jika binatang iblis yang kau tangkap mengosongkan tangannya, dia tidak akan bisa pulih. Lang Chunyuan tidak berbicara omong kosong, dan langsung meminta Duan Lingtian membantunya. Dan Duan Lingtian tidak ragu-ragu. Hampir ketika Lang Chunyuan pecah lagi dan membunuh 9 monster itu, dia bergegas keluar pada saat yang sama, dan pedang indah 7 lubang itu melintas di tangannya dan membunuh salah satu monster-monster itu. Monster-monster yang dikunci oleh Duan Lingtian adalah monster besar seperti bukit menghadapi serangan Duan Lingtian, emosinya menjadi gelisah dan auranya bergetar.
Namun, dia tidak menahan serangan Duan Lingtian. Karena sekarang tidak ada waktu untuk dialihkan. Sekali terganggu, pembentukan darah yang dibentuk olehnya dan 9 saudara laki-lakinya juga akan kehilangan keefektifannya, maka mereka tidak akan menjadi lawan dari manusia wanita itu. Wow, meskipun dia tidak mengambil inisiatif untuk melawan serangan Duan Lingtian, kekuatan ilahi muncul dari permukaan monster ini, menggabungkan hukum dan prinsip untuk membentuk lapisan pertahanan, memberi orang perasaan yang kokoh, seolah-olah tidak bisa dihancurkan. Abaikan saya, kalau begitu aku akan membunuhmu. Melihat pemandangan ini, mata Duan Lingtian tiba-tiba menjadi dingin ketika dia terkejut, dan cahaya pedang di pedang Kikiao Linglong melejit, dan tembakan yang telah dicadangkan menjadi tembakan penuh. Pada saat ini, di mana cahaya pedang warna-warni datang, ruang penusukan itu penuh dengan cibiran-cibiran, dan pada saat yang sama memberikan monster-monster yang Duan Lingtian tatap dengan ancaman besar. Monster-monster yang sedang ditatap itu tiba-tiba pupilnya yang besar menyusut, dan tubuhnya bergetar, dan ada teriakan, "Oh," di mulutnya. Dan 8 saudara lainnya juga merasakan krisisnya saat ini, mereka meraung keras atau terlihat kedinginan, lalu Kiki meninggalkan Lang Chunyuan dan membunuh Duan Lingtian. 8 monster-monster terbunuh bersamaan, dan monster-monster yang dia lihat juga menatapnya. Duan Lingtian tiba-tiba merasakan aura yang kuat menindas, membuatnya hampir mati lemas. Namun, dalam situasi ini, matanya dingin, dia mengabaikan tekanan, dan pedang di tangannya terus menembus tanpa batas. Memanggil, cahaya pedang warna-warni dengan mulus mengalahkan pertahanan di permukaan monster-monster itu dan menyerbu ke dalam tubuh. Pergi ke neraka. Kemudian, saat Duan Lingtian bergumam di dalam hatinya, tubuh monster itu tiba-tiba meledak dengan sinar cahaya berwarna-warni, dan kemudian mulut monster-monster itu mengirimkan semburan kaki belakang yang putus asa. Merayu, merayu, titik. Jeritan teriakan dan mengguncang kehampaan membuat sekelompok kaisar dewa tingkat tinggi di luar area inti merasa sangat menusuk telinga. Pada saat yang sama, mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Sial untuk monster, apakah itu salah satu dari 9 monster? Duan Lingtian masuk, dan ada nasib buruk dengan monster itu, dia melakukannya. Jika itu adalah salah satu dari 9 monster besar, itu berarti dia telah bergabung dengan yang lain. Aku tidak tahu apakah itu satu orang atau beberapa orang yang bertarung sengit dengan 9 monster besar. Mungkin satu orang, atau beberapa orang. Jika kamu sendirian, itu mungkin hanya serigala Chunyuan, dan itu pasti serigala Chunyuan yang telah memasuki alam para dewa. Menurutku juga begitu. Untuk beberapa orang, seharusnya beberapa orang lainnya yang telah melangkah ke alam dewa. Di kedalaman area inti, Duan Lingtian berteleportasi menjauh dari tempat itu dengan pukulan. Namun, itu sudah agak terlambat. Di antara 8 monster besar yang tersisa, ada yang pandai dalam hukum ruang jauh sebelum Duan Lingtian berteleportasi. Ia menggunakan ruang getaran untuk membuat ruang ini berosilasi, sehingga mustahil untuk diteleportasi. Sial, wajah Duan Lingtian berubah drastis, dan kemudian terus mundur, tidak dapat berteleportasi, jadi dia lari. Sementara Duan Lingtian secara tidak sadar ingin mundur, monster-monster dengan sinar warna-warni di tubuhnya, sepasang pupil besar yang menatapnya, menjadi apatis, dan kemudian ribuan sinar cahaya berwarna-warni keluar dari permukaan tubuhnya. Hadiah aturan jatuh dari langit dan menyelimuti Duan Lingtian. Adik kecil, saat ini, Lang Chunyuan ingin menyelamatkan, bagaimanapun juga, ini sudah agak terlambat. Meskipun Duan Lingtian mundur untuk pertama kalinya, dia dipukul oleh 8 monster, dan seluruh orang terbang seperti panah dari tali. Pada saat ini, Duan Lingtian terbang keluar, dengan darah menyembur keluar dari mulutnya tanpa disadari. Ada juga getaran di dalam hatinya, dan pada saat yang sama dia memiliki beberapa jantung berdebar. Untungnya, salah satu monster-monster berhasil dibunuh, sehingga monster-monster yang tersisa tidak dapat lagi membentuk formasi darah kelahiran mereka. Kalau tidak, dia sudah mati sekarang. 9 monster-monster menggunakan formasi darah kehidupan mereka untuk mengeluarkan kekuatan melebihi dewa biasa yang lebih rendah. Tapi 8 monster-monster bergabung, bahkan dengan tangan murka, kekuatan yang meledak itu dekat dengan para dewa, bahkan tidak dengan para dewa. Namun, karena Duan Lingtian tidak punya waktu untuk melawan setelah membunuh monster itu, bahkan jika permukaan tubuhnya menutupi ruang dengan tergesa-gesa, dia tetap tidak bisa menghindari cedera serius. Sangat dekat, meski terluka dan terluka parah,
Duan Lingtian masih lega. Hanya saja, jangan mati. Kalian mencari kematian. Pada saat ini, Lang Chunyuan juga tiba, dan sekarang matanya bersinar dengan warna merah tua, bahkan lebih mematikan ketika kekuatan penghancur di tubuhnya bergolak. Sekarang Lang Chunyuan seperti seorang gadis sura, membuat orang merasa sangat haus darah. Kemudian, di saat berikutnya, Duan Lingtian melihat bahwa keempat kakak perempuannya, Lang Chunyuan, berubah menjadi raksasa dengan tinggi lebih dari 10 meter, dan kemudian membunuh monster dengan sebuah pukulan. Kemudian, melihat dia membunuh monster lain lagi, Duan Lingtian buru-buru berkata, "Empat kakak perempuan, jangan bunuh mereka. Jangan biarkan mereka pergi dari sini, simpan saja mereka sampai aku melanjutkan membunuh mereka." Mendengar kata-kata Duan Lingtian, warna merah di mata Lang Chunyuan menghilang. "Ini baik," Lang Chunyuan menanggapi, dan kemudian menembak untuk menahan 7 monster yang tersisa, menekan mereka ke tanah, tidak dapat membebaskan diri. Itu hanya 7 monster di alam para dewa. 2 monster-monster mati, dan mereka tidak bisa lagi membentuk formasi darah kehidupan, yang setara dengan 7 dewa setengah langkah dengan pasir tersebar, sangat lemah padanya. Dan Duan Lingtian, duduk berdampingan di kehampaan, dengan panik mengambil pil penyembuhan untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan pada saat yang sama menyerap aturan tersembunyi di tubuhnya untuk memberi imbalan kesembuhan. Meskipun agak boros, dia tetap melakukannya, dan tidak sabar untuk pulih, dan kemudian secara pribadi membunuh 7 monster lainnya. Sebelumnya, dia telah mendengar orang-orang mengatakan bahwa kali ini tantangan terakhir dari Destiny Canyon, 9 dari 10 adalah 9 monster besar yang dapat membentuk formasi darah kelahiran. Membunuh 9 monster hebat ini bisa mendapatkan hadiah tambahan dari Dewa Pencipta. Cepat sembuh. Dibandingkan dengan hadiah ekstra yang ditinggalkan oleh Seon, mengkonsumsi aturan ini untuk menghargai penyembuhan bukanlah apa-apa. Duan Lingtian sekarang tidak sabar untuk mengetahui apa yang disebut dengan hadiah ekstra. Dalam sekejap, waktu yang lama berlalu. Saat ini, cedera Duan Lingtian sudah pulih di tengah jalan. Baik, tiba-tiba, Lang Chunyuan mengangkat alisnya. Saat berikutnya, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 sosok muncul di depan Lang Chunyuan seperti hantu, menatap tajam pada 7 iblis besar yang terikat. 3 orang yang telah muncul sekarang bukanlah yang lain, tetapi 3 orang yang telah melangkah ke alam para dewa berkat teratai Buddha api bumi, milik 3 kerajaan yang berbeda. Pada saat ini, setelah mereka mengalihkan pandangan mereka dari 7 monster besar yang terikat di tanah, mereka juga melihat sekeliling. Melihat serigala Chunyuan yang telah mengambil tindakan untuk menahan 7 monster besar itu. Saya melihat Duan Lingtian duduk bersila di ruang hampa dan memulihkan diri dari cederanya. Pada saat ini, kemunculan mereka bertiga juga membuat Duan Lingtian membuka matanya dan sadar kembali. Duan Lingtian, mereka bertiga semua mengenali Duan Lingtian untuk pertama kalinya. Penjahat yang mempesona dari kerajaan ilahi Zhengming ini telah menerima perhatian dari semua pihak jauh sebelum memasuki ngarai takdir surgawi, bahkan jika mereka juga saling mengikuti sebelumnya. Jadi, saya mengenali satu sama lain dalam sekejap. Detik berikutnya, mereka bertiga berteriak pada saat yang sama, semua masuk. Saat mereka bertiga berbicara, orang-orang dari 3 kerajaan besar yang berhenti di luar area inti memiliki mata yang cerah, dan kemudian semua memasuki area inti. Orang lain dari kerajaan Allah di sekitar, hanya bisa memandang mereka dengan iri, tapi tidak berani mengikutinya. Lelucon apa? Orang-orang dari ketiga kerajaan ini berani melakukan ini karena mereka sekarang memiliki dewa sebagai pendukung mereka. Aku tidak menyangka bahwa mereka bertiga semua melangkah ke alam para dewa setelah mereka mendapatkan lotus Buddha api bumi. Karena mereka baru saja tiba, maka orang yang melawan 9 monster besar di depannya pasti serigala Chunyuan dari kerajaan Pelangi Giok. Duan Lingtian dan Lang Chunyuan bergabung untuk menekan 9 monster besar. Aku hanya tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Aku benar-benar ingin masuk dan melihat. Saya menyarankan Anda untuk segera menghilangkan ide ini dan pergi dengan gegabah. Mungkin mereka akan disalahartikan sebagai seseorang yang ingin menerima tawaran dan membunuh Anda. Orang-orang dari 3 kerajaan besar, setelah 3 dewa yang lebih rendah berteriak dengan keras, memasuki area inti dan melihat Duan Lingtian, Lang Chunyuan, dan 7 monster yang terikat. Duan Lingtian. Namun, saat ini, mata mereka lebih tertuju pada Duan Lingtian. Orang inilah yang membunuh banyak orang di kerajaan Tuhan tempat mereka berada,
tetapi dia membunuh semua yang mereka temui. Dan poin pribadinya juga meroket, dan sekarang poinnya telah melebihi 10.000 poin, yang telah lama memecahkan rekor yang dibuat oleh mereka yang memasuki Canyon of Destiny di masa lalu. Di 3 kerajaan besar, karena kepercayaan yang dibawa oleh 3 dewa yang lebih rendah, ketika mereka menatap Duan Lingtian dari dekat. Gulungan, sebuah minuman ringan terdengar, tapi Lang Chunyuan yang berbicara, dan matanya menyapu ketiga dewa yang lebih rendah dengan acuh tak acuh. Adapun yang lainnya, dia sama sekali tidak memperhatikannya. Lang Chunyuan mengeluarkan minuman ringan, dan segera menyebabkan wajah 3 dewa yang lebih rendah berubah. Lang Chunyuan ini, apakah mereka pikir mereka tidak dapat melihat bahwa dia adalah akhir dari pertempuran? Kalau tidak, mengapa hanya menekan 7 monster besar daripada membunuh mereka? Harus ada hanya kekuatan untuk menekan mereka, bukan kekuatan untuk membunuh mereka. Aku tidak akan memperhatikannya. Bunuh Duan Lingtian dulu. Di mata ketiga dewa yang lebih rendah, Wolf Chunyuan adalah mati, cepat atau lambat. Cepat atau lambat, mereka hanya ingin membunuh Duan Lingtian, yang masih dalam pemulihan. Duan Lingtian. Ketiganya memandang Duan Lingtian. He Yulin memimpin dan berkata dengan suara dingin, "Saya Kerajaan Lamo, banyak orang telah mati di tangan Anda. Hari ini, giliran Anda. Sebagai dewa yang lebih rendah, bahkan jika Duan Lingtian berada di masa kejayaannya, He Yulin tidak takut padanya, belum lagi siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Duan Lingtian terluka parah. Duan Lingtian, hari ini kamu harus mati." Hah, jenius, mempesona. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak ada yang penting. 2 dewa rendah lainnya juga mengabaikan Duan Lingtian. Pada saat ini, mereka bertiga mengabaikan Lang Chunyuan, karena mereka semua merasa bahwa Lang Chunyuan sedang mencoba yang terbaik untuk menekan 7 monster besar, dia pasti sangat enggan, dan tidak ada ancaman bagi mereka. Kecuali dia melepaskan 7 monster besar. Namun, dalam kasus itu, bahkan jika 7 monster besar tidak melarikan diri, 9 dari 10 akan menyerangnya. Oleh karena itu, mereka tidak menganggap Lang Chunyuan sebagai ancaman bagi mereka. 3 dewa yang lebih rendah. Apakah Duan Lingtian berdiri? Dia tidak pulih dari luka-lukanya. Meskipun dia belum pulih ke masa jayanya, dia juga memiliki kekuatan tempur yang tidak lebih lemah dari dewa setengah langkah. Kelompok Kaisar Dewa yang dibawa oleh 3 orang di depannya, hanya sedikit yang bisa menjadi lawannya. Kamu, semua ingin membunuhku. Duan Lingtian menyeringai dan bertanya. Duan Lingtian, 3 dewa yang lebih rendah tampak acuh tak acuh. Dan Kaisar Dewa yang mereka bawa sudah mencibir, kamu telah membunuh begitu banyak orang, dan kamu bisa hidup sampai hari ini. Kamu harus puas. Ya, hari ini adalah berkahmu untuk terluka parah oleh ketiga dewa. Duan Lingtian, apa yang kamu dapatkan kali ini di Destiny Canyon akan menjadi milik kami setelah kamu terluka parah oleh ketiga dewa. Mata 3 dewa dan Kaisar Kerajaan Tuhan yang mengikutinya bersinar terang. Meskipun mereka berdekatan dengan 20 orang, kali ini Duan Lingtian mendapatkan terlalu banyak. Bahkan jika Duan Lingtian terluka parah dan dibunuh oleh mereka bersama-sama, dia harus dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap orang bisa mendapatkan banyak hadiah kali ini. Jika kamu melepaskanmu, tidakkah kamu ingin pergi? Sambil menahan 9 monster besar itu, Lang Chunyuan melangkah keluar dari langit pada awalnya. Kecepatan turbulensi tubuhnya lambat, tetapi dalam sekejap mata, itu seperti kilat. Kemudian di sekitar sekelompok orang yang hadir, dibuat lingkaran besar. Dalam proses ini, setiap kali dia mencapai kehampaan, seberkas cahaya melintas, seolah-olah tenggelam dalam kehampaan. Ketika 3 dewa yang lebih rendah bereaksi, Lang Chunyuan telah kembali ke tempatnya semula, dan dalam satu pikiran, dia membuka formasi yang baru saja diatur dengan banyak formasi. Wow. Bersama dengan metode pembentukan, kekosongan di sekitarnya tampaknya memiliki lapisan pembatasan ekstra, yang menyelimuti semua orang yang hadir. Tidak hanya itu, sekarang, di dalam kehampaan terlarang ini, ruangnya bergetar, dan bahkan mereka yang ahli dalam hukum ruang tidak dapat menggunakan teleportasi luar angkasa di sini. Bodoh. Pada saat ini, kecuali 3 dewa yang lebih rendah yang merasa bahwa Lang Chunyuan sedang memainkan misteri, ekspresi dari kelompok Kaisar Dewa yang tersisa berubah secara drastis. Di masa lalu, Lang Chunyuan membunuh lebih dari selusin kaisar tingkat tinggi dalam formasi yang terperangkap. Pada saat itu, dia hanyalah Kaisar Dewa atas. Dan sekarang,
Tampaknya dewa yang lebih rendah. Serigala Cunyuan. Pada saat ini, He Yulin, dewa yang lebih rendah dari kerajaan Ramo, berbicara dengan nada dingin, jika Anda berada di masa kejayaan, bahkan jika kami bertiga bergabung, kami tidak berani mengatakan bahwa kami dapat berurusan dengan Anda. Sekarang, Anda bertarung dengan 9 monster besar, dan Duan Lingtian menyelinap ke arah Anda, ini jelas merupakan akhir dari panah otomatis. Jika tidak, apakah Anda tidak akan membunuh Lingtian yang bertaruh, dan membunuh 9 monster besar? He Yulin mengatakan ini, dan 2 dewa bawah lainnya bergema, Lang Cunyuan, setelah membunuh Duan Lingtian, giliranmu. Kamu, jangan khawatir, Lang Cunyuan, jika kamu kenal, kamu sebaiknya meninggalkan Destiny Canyon dengan satu pikiran. Setelah melangkah ke ranah para dewa di Destiny Canyon, kamu bisa langsung meninggalkan Destiny Canyon. Ini juga merupakan aturan Destiny Canyon. Karena ini, mereka bertiga tidak berniat untuk menyerang Lang Cunyuan, dan Lang Cunyuan menekan 7 monster besar, yang merupakan hal yang baik bagi mereka. Membantu mereka secara tidak langsung. Tentu saja, bahkan jika Lang Cunyuan sudah pergi sekarang, dan tidak lagi menahan 7 monster besar, itu tidak akan mempengaruhi mereka untuk membunuh 7 monster besar. Orang-orang dari kerajaan Tuhan yang datang bersama tidak berada di alam para dewa, dan mereka bertiga tidak dapat membunuh, tetapi tidak mempengaruhi mereka untuk membunuh makhluk asli di ngarai takdir ini. Bodoh. Hampir pada saat kata-kata dari 3 dewa yang lebih rendah jatuh, Lang Cunyuan berbicara dengan acuh tak acuh, dan kemudian tidak lagi menahan 7 iblis besar, dan langsung menargetkan 3 dewa yang lebih rendah. Kekuatan penghancur mengguncang langit, dan Lang Cunyuan langsung membunuh 3 dewa yang lebih rendah. Dan kekuatan yang dia ledakkan dengan tembakan ini juga menyebabkan murid dari 3 dewa yang lebih rendah menyusut, dan ekspresi mereka sangat berubah. Bagaimana ini mungkin? Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lang Cunyuan masih memiliki kekuatan ini. Dengan kekuatan yang begitu kuat, mengapa tidak membunuh 7 monster besar, menahan mereka saja? Pada saat ini, mereka agak bingung. Namun, mereka tidak bisa mengetahuinya, menghadapi ancaman yang datang. Mereka semua merasakan atmosfer yang menindas dari Wolf Cunyuan, mereka tidak berani mengabaikan, dan buru-buru menembak. Ketiga dewa yang lebih rendah bekerja sama untuk menghadapi serigala Cunyuan, yang juga merupakan dewa yang lebih rendah, seperti musuh besar, tidak seperti mengincar dewa yang lebih rendah, tetapi lebih seperti mengincar dewa tengah. Di sisi lain, Duan Lingtian telah menembak sekelompok kaisar dewa yang dibawa oleh 3 dewa yang lebih rendah. Sebelum mereka kembali ke akal sehat mereka, cahaya pedang warna-warni melesat melewati dan langsung merenggut nyawa 2 kaisar dewa, dan seluruh proses itu seperti air yang mengalir. Ketika mereka berdua mati, sisa dari Talon bereaksi, ekspresi mereka berubah drastis, dan kemudian buru-buru menembak untuk membunuh Siang Duan Lingtian, pergi bersama. Bunuh dia, dia terluka dan kehilangan kekuatan masa jayanya, bunuh dia. Kami sangat banyak, kami masih tidak percaya bahwa kami tidak bisa membunuhnya. Sekelompok kaisar dewa tingkat tinggi bergabung untuk membunuh Duan Lingtian, di antara mereka ada 2 dewa setengah langkah, yang memberi banyak tekanan kepada Duan Lingtian. Jika mereka tidak terluka, Duan Lingtian pasti akan mendorong mereka secara horizontal. Tapi sekarang dia terluka. Oleh karena itu, Duan Lingtian tidak menghadapinya secara langsung, dan di antara saat-saat tersebut, orang tersebut telah mencapai sisi lain, melampaui iblis besar dengan hanya setengah langkah dari basis budidaya dewa. Ketujuh monster besar itu awalnya menyerang formasi yang terperangkap, tetapi sekarang melihat Duan Lingtian datang, cahaya ganas tiba-tiba muncul di mata mereka, dan kemudian mereka semua membunuh Duan Lingtian. Melihat ini, Duan Lingtian tidak terkejut, dan berbalik lagi untuk membunuh sekelompok kaisar dewa. Duan Lingtian sangat cepat, menghindari serangan dari beberapa kaisar dewa yang kuat, berpegang pada serangan beberapa kaisar dewa yang lebih lemah, dan seluruh orang dan kelompok orang mereka lewat. Kemudian, kelompok kaisar dewa ini juga diekspos di bawah kelopak mata 7 monster besar yang mengejar Duan Lingtian. Berhenti di jalan 7 monster besar. 7 monster besar memburu pelaku yang merusak formasi darah 9 saudara mereka. Kemarahan mereka hampir membakar kewarasan mereka. Sekarang mereka diblokir oleh orang lain, mereka secara alami lebih marah dan langsung membunuh orang yang menghalangi jalan. Dan kelompok kaisar dewa yang menghalangi jalan mengubah wajah mereka, dan 2 dewa setengah langkah memimpin untuk menyerah, dan pada saat yang sama berteriak untuk mengingatkan mereka, semua keluar. Jangan menyerang mereka,
Target mereka adalah Duan Lingtian. Namun, Kaisar Dewa yang tersisa tidak memiliki kecepatan. Bahkan jika Anda ingin memberi jalan, itu lambat. Selain itu, dua dewa setengah langkah tidak akan membiarkan mereka menyerang 7 monster besar, dan saat menghadapi 7 monster besar, mereka akan dipanen seperti gelombang daun bawang. Satu wajah, 7 monster besar, membunuh 5 orang, dan orang-orang yang tersisa juga terluka parah oleh mereka, dan kemudian mereka terus memburu Duan Lingtian. Di tempat kejadian, bau darah naik ke langit, dan itu sangat tragis. Lebih dari selusin dewa kaisar, saat ini hanya 2,5 dewa tiri yang utuh. Sisanya meninggal atau terluka. Duan Lingtian. Pada saat ini, orang-orang yang terluka dari 3 kerajaan besar menatap mata Duan Lingtian, dan mereka sedikit bingung, bahkan 2 dewa setengah langkah yang tidak terluka tidak terus mengejar Duan Lingtian saat ini. Hanya berdiri dan menyaksikan 7 monster besar mengejar Duan Lingtian. Dihadapkan dengan pengejaran dan pembunuhan 7 monster besar, Duan Lingtian tidak terlibat dengan mereka, tetapi telah melarikan diri, dan dalam proses melarikan diri, menganalisis dan memulihkan luka internalnya. Adapun kekuatan supernatural yang dikonsumsi dengan melarikan diri, itu bukan apa-apa. Masalah besar, gunakan aturan untuk memberi penghargaan. Imbalan aturan dapat secara langsung mengubah kekuatan ilahi, tetapi melakukannya agak berlebihan. Namun, sekarang Duan Lingtian tidak peduli dengan pemborosan, lebih baik menggunakan aturan itu untuk menghadiahinya daripada kehilangan nyawanya. Beri aku lebih banyak waktu untuk pulih lebih lanjut dari lukaku. Aku dapat dengan mudah membunuh 7 monster hebat ini. Tapi, aku khawatir aku tidak akan menunggu waktu itu. Duan Lingtian melirik kakak perempuan keempatnya, Lang Chunyuan sambil berlari. Pada saat ini, 4 kakak perempuannya, Wolf Chunyuan, tubuh hantu muncul dan bertarung dengan tubuh hantu dari 3 dewa yang lebih rendah lainnya. Kekuatan penghancur mengguncang bumi, menghadapi kerjasama dari 3 dewa yang lebih rendah. Jangan biarkan angin bertiup, dan ini juga menyebabkan 3 dewa dari kerajaan Tuhan yang hadir mengubah ekspresi mereka. Serigala Chunyuan ini begitu kuat. Tidak heran jika dikatakan bahwa ketika dia adalah kaisar ilahi atas, dia memiliki kekuatan para dewa. Setelah menerobos ke dewa yang lebih rendah, dia mampu bertarung melawan 3 dewa yang lebih rendah dengan 1 musuh dan 3 tanpa kehilangan angin. Aku tidak bisa membiarkan angin bertiup begitu saja. Rasanya dia perlahan-lahan semakin unggul. Melihat bahwa Lang Chunyuan tampaknya sedikit di atas angin, kelompok kaisar dewa yang hadir panik, terutama 2 dewa setengah langkah yang tidak terluka. Pada saat ini, mereka semua menatap formasi yang terperangkap di sekitar mereka, bertanya-tanya apakah mereka bisa menghancurkan formasi dan pergi. Situasi saat ini menjadi semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Tapi, segera, mereka menemukan bahwa tidak peduli bagaimana mereka bergerak, mereka masih berdiri diam dan tidak menunjukkan tanda-tanda pingsan. Formasi mengantuk ini terhubung dengan Divine Power di tubuhnya. Jika Divine Power tidak habis, formasi mengantuk akan selalu. Dia abadi, atau jika Divine Power tidak habis, kita tidak bisa mematahkan formasi ini. Kekuatan kita terlalu lemah. Kedua dewa setengah langkah itu saling memandang, dan keduanya melihat semburan keputusasaan di mata satu sama lain. Itu dia, jika 3 dewa yang lebih rendah tidak dapat diandalkan kali ini, mereka akan berakhir. Senior Sisters begitu kuat sekarang. Melihat keempat saudara perempuan seniornya secara bertahap membanjiri 3 dewa yang lebih rendah, Duan Lingtian juga sedikit terkejut. Keduanya adalah dewa yang lebih rendah, celahnya sedikit dilebih-lebihkan. Anda tahu, kakak senior keempat ini, tidak seperti dia, telah menguasai kendo dan kontrol. Kakak senior keempat, bahkan sekarang, hanya menguasai dasar-dasar cara mengontrol. Prototipe baru saja dipahami. Namun meski begitu, ketika dia pertama kali memasuki dewa yang lebih rendah, dia akan memiliki kekuatan tempur yang terbaik dari dewa yang lebih rendah. Ini hanya masalah waktu untuk mengalahkan mereka bertiga. Aku berharap, kakak empat akan segera mengakhiri pertempuran. Jika tidak, aturan dan hadiah di tubuhku mungkin tidak terlalu banyak dipertahankan. Sekarang, kekuatan ilahi Duan Lingtian dengan cepat dikonsumsi, meskipun dia tidak perlu mengisinya setiap saat, tetapi selama 7 monster besar mengejar binatang itu, dan kekuatan ilahinya tidak berkelanjutan, itu harus diisi ulang. Tentu saja, kekuatan ilahi dari 7 iblis besar tidak terbatas, dan akan ada saat-saat kelelahan. Namun, tubuh mereka juga menyimpan aturan untuk menghargai konsumsi. Selain itu,
Sebagai tuan di Destiny Canyon, mereka tidak tahu berapa banyak hadiah aturan yang disimpan di tubuh mereka. Itu juga merupakan aturan bahwa hadiah tidak dapat diwariskan. Jika tidak, bunuh mereka dan aku akan mengirimkannya. Melihat bahwa 7 monster besar menjadi semakin kuat, Duan Lingtian diam-diam menghela nafas. Membunuh orang di Gorge of Destiny, membunuh orang lain dari kerajaan Tuhan, bisa merampok poinnya, tapi aturan reward yang didapat dengan membunuhnya juga merupakan reward aturan normal. Anda tidak akan mendapatkan hadiah meskipun aturan disimpan di tubuh lawan. Hal yang sama berlaku untuk makhluk asli yang membunuh Destiny Canyon. Tentu saja, membunuh makhluk asli di Destiny Canyon akan mendapatkan poin tetap. Seperti sekarang, jika Duan Lingtian membunuh salah satu dari 7 monster besar ini, dia akan mendapatkan 100 poin tetap, dan jika dia membunuh Kaisar Dewa tingkat tinggi yang berasal dari kerajaan besar, dia tidak hanya akan mendapatkan 100 poin, tetapi juga poin yang dia rampas selama perjalanan ini adalah miliknya. Ini juga alasan mengapa poin Duan Lingtian sangat mudah dipatahkan. Mati. Sekitar 1/4 jam kemudian, Lang Chunyuan tiba-tiba menjerit, dan kemudian muncul di belakang dewa yang lebih rendah, kekuatan penghancurnya meledak dan menyelimuti dirinya. Adapun 2 dewa bawah lainnya, dia untuk sementara mengabaikan mereka. Bahkan, dia menyapu dengan 1 pukulan, dan benar-benar mengambil target di udara, menghindari serangan dari 2 dewa rendah lainnya, dan dalam prosesnya, langsung meledakkan dewa yang lebih rendah di depan mereka. Wow, dewa berikutnya jatuh, dan hadiah aturan yang cemerlang jatuh dari langit dan terlibat dalam tubuh Lang Chunyuan. Pada saat yang sama, Duan Lingtian dan yang lainnya hanya merasakan sekejap di depan mereka, dan kemudian muncul penglihatan langit dan bumi. Tapi itu adalah sosok yang sangat besar, muncul dari tempat dewa yang lebih rendah terbunuh, seolah-olah berdiri di atas bumi, dan kemudian membuat gelombang jeritan tidak mau yang seakan mengguncang bumi, dan kemudian jatuh ke tanah. Ledakan. Sosok itu jatuh ke tanah dan menyapu ke segala arah, menutupi sebagian besar cahaya di area tengah Destiny Canyon. Sosok itu juga dengan cepat menyatu, dan akhirnya menghilang. Namun, pemandangan barusan dilihat oleh semua makhluk yang mengelilingi Destiny Canyon. Apakah itu orang asing atau makhluk asli, mereka telah melihatnya. Itu adalah penglihatan langit dan bumi tentang kejatuhan dewa. Para dewa sudah mati. Duan Lingtian pernah mendengar tentang jatuhnya dewa, dan ada penglihatan tentang langit dan bumi. Duan Lingtian juga pernah melihatnya di beberapa buku kuno, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dengan matanya sendiri. Tanpa diduga, itu sangat mengejutkan. Saat dewa yang lebih rendah jatuh, akan ada kemegahan seperti itu. Dewa tengah, dan bahkan dewa atas, pasti lebih besar, kan? Duan Lingtian diam-diam berkata, dewa yang lebih rendah, begitu saja, mati bahkan sebelum keluar dari Canyon of Destiny. 2 dewa yang lebih rendah yang tersisa tidak terus mengambil tindakan saat ini, tetapi mundur untuk sementara, dan kemudian saling memandang, dan keduanya melihat warna ketakutan di mata satu sama lain. He Yulin, sekarang Zhang Chun sudah mati, kamu dan aku, jika kamu terus bersamanya, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Saya pikir kita harus menghentikan pertempuran dan pergi. Kurasa juga begitu. Ayo tembak bersama dan hancurkan formasi. 2 dewa yang lebih rendah, setelah Lang Chunyuan meledakkan salah satu dewa yang lebih rendah, tidak memiliki semangat juang, dan mencapai konsensus pada saat pertama, dan kemudian semua menembak bersama untuk menyerang satu titik dalam formasi. Ledakan. Saya harus mengatakan bahwa keduanya sangat bijak. Mereka menyerang titik yang terperangkap bersama-sama, dan tiba-tiba sebuah lubang besar muncul di titik yang terperangkap, cukup untuk menampung beberapa orang masuk dan keluar pada saat yang bersamaan. Pergilah. Tanpa ragu-ragu, keduanya terbang dan ingin melarikan diri. Ku bilang, aku tidak pergi sekarang, jadi jangan pernah berpikir untuk pergi. Dan ketika keduanya hendak melarikan diri, lubang yang terperangkap menghilang dari mereka berdua, membuat mereka tergesa-gesa ke udara. Ada apa? Bagaimana ini mungkin? Lihat di belakangnya. Pintu keluar sementara yang kita masuki dipindahkan olehnya di belakangnya. Sial, formasi mengantuk ini, ada perubahan seperti itu. Pada saat ini, di bawah pandangan semua orang, lubang di jalan tempat kedua He Yulin pergi, menghilang dari tempat itu dan muncul di belakang Lang Chunyuan. Selain itu, lubang ini menyusut dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hanya dalam beberapa napas, lubang yang awalnya besar ini menyatu sepenuhnya,
seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Ada celah dalam formasi yang terperangkap, dan selama formasi tersebut tidak ada habisnya, mereka dapat pulih dengan cepat. Pada saat ini, He Yulin dan dewa rendah lainnya saling memandang, tidak beruntung di antara pikiran, tubuh mereka tidak menentu, dan kemudian mereka tersapu oleh lubang hitam di ruang angkasa yang tiba-tiba muncul. Suara mendesing, suara mendesing. Selama proses ini, dua dewa setengah langkah yang tidak terluka ingin melakukan teleportasi luar angkasa, tetapi mereka tanpa ampun diblokir dari lubang hitam luar angkasa. Mereka hanya bisa menyaksikan lubang hitam ruang angkasa menjatuhkan He Yulin dan yang lainnya. Dewa mengambil, He Yulin, serta dewa rendah lainnya, baru saja menyentuh hukum Destiny Canyon dan diteleportasi keluar dari Destiny Canyon. Di dalam Destiny Canyon, setelah Anda melangkah ke alam para dewa, Anda dapat diteleportasi keluar dari Destiny Canyon hanya dengan satu pikiran. Tentu saja, tidak ada yang akan melakukannya sebagai upaya terakhir. Merupakan hal yang baik untuk bisa tinggal di Destiny Canyon, mungkin sebelum keluar secara normal, akan ada beberapa keuntungan. Tadi, He Yulin dan kedua orang itu berpikir dengan cara yang sama, jadi mereka berencana untuk memutus batas, jika tidak mereka akan secara langsung berhubungan dengan aturan ngarai takdir dan membiarkan ngarai takdir mengirim mereka keluar. Itu hilang. Melihat He Yulin dan keduanya melarikan diri, Duan Lingtian merasa kasihan, tetapi dia juga tahu bahwa kakak perempuan keempatnya, Lang Chunyuan, dapat membunuh dewa yang lebih rendah, bahkan jika itu jarang terjadi. Tapi, ketika senior Sister Four membunuhnya barusan, ketika dia sekarat, mengapa dia tidak membiarkan Destiny Canyon mengirimnya keluar? Faktanya, Duan Lingtian tidak hanya tidak dapat memahami hal ini, bahkan orang lain pun tidak dapat mengetahuinya. Hanya Lang Chunyuan yang tahu bahwa dia telah menggunakan beberapa metode untuk membingungkan pihak lain pada saat kritis, dan ini membuat pihak lain tidak punya waktu untuk membiarkan Destiny Canyon mengusirnya. Ini sudah berakhir. Melihat satu dewa yang lebih rendah sekarat, dua dewa yang lebih rendah lainnya melarikan diri, dua dewa setengah langkah yang masih utuh, dan kaisar dewa atas yang terluka, semuanya menunjukkan keputusasaan. Ledakan, 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 titik. Ditemani oleh suara keras, itu adalah 7 monster besar yang masih mengejar Duan Lingtian, tetapi mereka ditekan lagi oleh Lang Chunyuan, tidak bisa bergerak, mereka hanya bisa mengeluarkan raungan rendah dan tidak mau. Kamu terlalu impulsif. Berpikir bahwa ada dewa yang lebih rendah, apakah itu sangat mudah? Pada saat ini, Duan Lingtian, yang tidak dikejar oleh iblis besar itu lagi, berhenti sejenak, memandangi dua setengah dewa langka itu, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, bersembunyi di tempat lain. Oke. Aku harus datang dan mati. Salah satu dewa setengah langkah menatap Duan Lingtian dengan mendengus dingin. Duan Lingtian, menurutmu di mana kamu bisa menjadi lebih baik? Hari ini, dia menembak, kita akan mati, kamu pikir kamu bisa hidup? Menurutnya, Lang Chunyuan menembak, tidak hanya mereka akan mati, Duan Lingtian juga akan mati. Dewa setengah langkah yang tersisa menatap ketujuh iblis besar yang ditekan, tetapi tidak bisa menahan cemberut, selalu merasa ada sesuatu yang salah. Wolf Chuan, kenapa kamu tidak membunuh 7 monster besar ini secara langsung? Bunuh mereka, dia tidak akan dikirim oleh Destiny Canyon, lagi pula, dia bukan orang dari kerajaan besar Tuhan. Dan juga, karena Lang Chunyuan masih memiliki kekuatan yang begitu kuat, mengapa dia membiarkan Duan Lingtian hidup sebelumnya dan membiarkan Duan Lingtian menyembuhkan lukanya?